Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya ini kelas 4. Alhamdulillah sehat, Pak. Allah Akbar. Iya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Semuanya? Iya, Bapak. Harus semangat ya. Harus semangat untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita angkat dulu tangannya ya. Ayo kita sama-sama tangannya ke atas. Tangannya ke atas, Tangan ke samping. tangan ke samping, Tangan ke depan. tangan ke depan, Duduk yang baik. duduk yang baik. Bapak akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Anak-anak? Hadir semua. Hadir semua, Hadir Pak. semua. Alhamdulillah. Semuanya pada sehat berarti ya hari ini. Semoga kedepannya kalian selalu terus sehat ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Pak Barakah, silakan berdoa terlebih dahulu. Agar apa anak-anak? Agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah dan kita dalam pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Mangga Pak Barakah. Baik, Bapak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih Pak Barakah. Nah, sebelum pembelajaran mari kita menyanyikan dulu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa ya. Terlihat anak-anak? Ada anak-anak? Terlihat? Belum, Pak, fokusnya ketutup itu, Pak. Masih nggak kelihatan. Gak kelihatan. Bentar ya. Bapak, ini si dedenya ambil Kenapa? penghapus aku. Jangan atuh, jangan ngaroreknya. Harus semuanya harus rapi ya. Ada kelihatan sekarang? Kelihatan, Ada, Bapak. Nah, yuk. Satu Nusa. Selesai. Bangsa, satu bangsa. Selesai anak-anak. Iya, Bapak. Tadi kita telah apa? Menyanyikan ya lagu apa tadi? Satu Nusa, satu bangsa. Bapak. Ya. Nah, semoga dari lagu ini kita rasa nasional kita ya, rasa nasional kita, rasa cinta kita kepada tanah air dapat meningkat ya. Nah, Bapak punya gambar nih. Perhatikan ya. Ada? Ada, Bapak. Ada. Nah, Bapak ada. coba anak-anak lihat ya. Gambar apa ini? Ada gambar nenek, Pak. Gambar nenek. Terus Anak SD yang membantu nenek-nenek nyebrang, Pak. anak SD. Nyebrang, Pak. Sama Terus anak. ada lagi. Ada nenek-nenek. Ada anak-anak SD ya. Seusia Ada lampu merahnya. kalian. Lampu merah. Terus kendaraan ada. Ada, Pak. Ada, Ada Pak. mobil ya. Nah, kira-kira berarti ini gambar tentang apa menurut anak-anak? Anak yang membantu nenek, Pak. Membantu nenek, Pak. Ya, anak-anak sedang membantu nenek Membantu.
Menyeberang. menyeberang. Iya, benar ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak, anak di gambar itu mempunyai sikap kepahlawanan tidak? Punya Bapak. Punya ya. Iya. Alasannya apa? Ada. Nah, kalau Coba. pahlawan suka nolong orang, Pak. Suka Menolong orang ya. menolong. Tidak hanya Superman saja, kalian tahu ya Superman. Nah, tidak hanya Superman saja anak-anak, tetapi beginipun hanya membantu menyeberang seorang nenek bisa disebut sebagai pahlawan ya. Bayangkan kalau tidak ada anak tersebut, nenek tersebut mau menyeberang, tapi tidak ada anak tersebut, mungkin si nenek tersebut akan tidak sampai, akan diam saja, tidak akan ke seberang ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai sikap kepahlawanan dari raja-raja anak-anak pada masa kerajaan Hindu. Dan kita juga akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Di sini nanti kalian akan menyimak tayangan video dan akan melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, ini anak-anak. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ayo berdiskusi. Anak-anak, lihat ada dua gambar. Gambar yang pertama tentang apa? Menjenguk, Pak. Dan menjenguk teman yang sakit, Pak. Menjenguk teman yang sakit. Sakit. Di sana banyak teman-temannya ya. Ada Edo, ada Dayu, ada Budi. Memberikan semangat supaya anak yang sakit itu sehat kembali. Gambar yang kedua, Membantu teman yang Membantu teman yang Dia jatuh, Pak. Pak, terus yang ditolong. jatuh, menolong ya. menolong. Iya, kakinya ya luka tuh. Terlihat? Iya, Pak. Terlihat Iya, ya, Pak. terluka. Lututnya ya Terus Pak, bebas. lari-larian itu Pak. Iya, biasanya kalian nih suka lari-larian. Jangan ya. Jangan lari-larian terus nantinya jatuh, jangan. Nah, ini menurut kalian mempunyai sikap kepahlawanan tidak? Punya Pak. Punya, Punya Pak. ya. Kenapa mereka mempunyai sikap kepahlawanan? Kira-kira Pak Barkah kenapa? Karena peduli Barkah. kepada orang lain. Peduli ya. Tadi menjenguk orang yang sakit, menolong ya anak-anak. Berarti mereka mempunyai sikap kepahlawanan. Nah, lihat, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, anak-anak, kita akan menyimak video. Kalian amati videonya ya. Nanti kita bagi grup dan Bapak bagikan LKPD kepada kalian. Simak terlebih dahulu. Raja Purnawarman. Bapak nggak ada suaranya. Nggak ada suara ya. Ada. Dengar. Nah, sudah ya anak-anak. Tadi mengenai pahlawan Raja Purnawarman.
panji dari segala raja anak-anak. Nah, Raja Purnawarman ini tadi apa? Membuat aliran sungai. Apa Barkah? Tadi sikap kepahlawanan Buat Raja aliran Purnawarman. sungai, Nah, Bapak. membuat aliran sungai, Sungai Cupu ya namanya itu. Nah, sekarang anak-anak kita dibagi kelompok. Masih ingat kelompoknya ya? Sebelumnya Bapak sudah membagikan kelompok ya. Nah, silakan kalian pergi ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah? Sudah, Bapak. Ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ya untuk kalian kerjakan hari ini berdasarkan video yang kalian amati tadi ya. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Sebelumnya Pak Barkas ini bagikan LKPD-nya. Baik, Bapak. Ya. Sudah, Pak. Sudah dibagikan. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya berdasarkan petunjuknya ya, anak-anak. Baik, Bapak. Ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sedikit Sudah, lagi, Pak. Bapak. Sedikit lagi. Pak, sudah. Nah, Sudah, Pak. ada yang sudah. Pak Barkas sudah ya, kelompoknya Pak Barkas sudah. Kelompoknya Bu Erpi sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, terima kasih ya. Nah, setelah kalian berdiskusi mengerjakan LKPD, kita akan mengamati terlebih dahulu mengenai sifat-sifat cahaya. Jadi, tadi ada Dayu ya, tadi saat menjenguk orang yang sakit, menjenguk temannya, Dayu pulang. Dayu pulang, lalu Dayu melihat aliran sungai anak-anak. Dayu melihat aliran sungai. Ia lalu duduk di aliran sungai tersebut. Nih gambarnya ada di bawah. Nih. Dayu duduk melihat aliran sungai. Dia teringat kepada Raja Purnawarman. Sikap-sikap kepahlawanan Raja Purnawarman tadi ya. Dia sudah membuat sungai, aliran sungainya untuk para petani tadi. Nah, ternyata ketika Dayu melihat sungai tersebut, Dayu melihat dirinya anak-anak. Ya, ada di air. Wajahnya nampak di air. Nah, itu termasuk dari salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu sifat cahaya pantul ya. Pantulan. Jadi, sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, sebelumnya nih, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian pergi ke kamar mandi misalnya? Pernah? Pernah, Pasti Bapak. ya? Sering. Pasti ya. Pernah, Bapak. Kalian pasti pernah melihat air di ember tersebut? Pernah? Pernah, Pak. Pernah, Ada Pak. diri Pak. kalian enggak? Ada diri Ada, kalian? Ada, Pak. Bayangannya, Pak. Ada ya, bayangannya ada tadi. Seperti ngaca ya gitu ya. Nah, itu termasuk dari sifat-sifat cahaya anak-anak sebenarnya. Sifat cahaya yang pertama tadi, cahaya dapat dipantulkan. Nah, sekarang amati lagi video terkait sifat-sifat cahaya.
Bapak suaranya Ya, enggak ada. Suaranya enggak ada. sudah ya anak-anak. Tadi mengenai apa anak-anak tadi videonya mengenai apa? Sifat-sifat cahaya, Sifat-sifat Bapak. Ya, iya. Iya, Pak. Iya, Ya, Bu Ervi. Kira-kira sifat-sifat cahaya ada apa saja? Ada dapat dipantulkan, Iya, tembus benda bening, iya. dapat ditekan. Satu lagi, apa ya? Lupa. Apa? Ada yang tahu? Merambat Cahaya Gambarkan. dapat dibiaskan. Pak. Dapat Nah, dibiaskan, itu ya. Bapak. Nah, itu dapat dibiaskan. Ada 4 ya, berarti anak-anak. Cahaya merambat lurus nih yang pertama. Sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Lurus. Nah, ini kita lihat gambarnya tuh. Ada Edo yang sedang melihat cahaya lilin di ujung. Cahaya lilin tersebut kelihatan tidak oleh Edo? Menurut Kelihatan anak-anak. Bapak itu Terlihat, ada bolongnya. Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Ada bolongnya ya. Nah, ini karena merambat lurus ya. Si kardusnya itu ya. Jadi harus sejajar. Bolongnya juga harus sejajar. Nanti akan kelihatan. Sifat cahaya yang kedua apa? Menembus benda bening. Menembus benda Nah, bening. menembus benda bening. Pak. Nah, itu. Itu sedang apa? Di gambar yang kedua, Nyorot gelas. nyorot gelas. Pakai senter. Pakai senter Cahaya ya. senternya nembus, Pak. Cahaya senternya menembus apa itu? Gelas. Menembus Menembus. Gelas ya, benda bening. Di belakangnya itu ada kertas ya. Nah, itu sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang ketiga apa? Dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Gambarnya tentang apa itu? main center Serta cahaya senter yang dapat dipantulkan ke kaca, Pak. Nah, itu ya. Ada seseorang tuh yang sedang memegang senter, yang menyorotkan senternya, cahaya senternya ya ke cermin. Nah, dari cermin itu terpantul ke cermin yang lainnya ya. Sifat cahaya yang ketiga apa? Dapat dibiaskan, Bapak. Nah, Dibiaskan, Pak. dapat dibiaskan. Coba lihat oleh kalian gambar ketiga, pensilnya tuh. Bapak kayak berpotong Ya. Ih, Patah sulap gitu ya. Pak. Bisa bengkok, Pak. Sulap, Pak. Sulap ya. Iya, Bapak sudah sulap nih. Nah, ternyata ini tuh bukan sulap anak-anak. Ini tuh karena dari sifat cahaya yang dibiaskan ya. Ada apa itu? Ada pensil. Pensilnya itu lurus anak-anak, tidak patah sebenarnya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, kalau kita lihat di depan, pensilnya itu terlihat patah gitu ya. Nah, itu dari sifat-sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan berdiskusi kembali nih, melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Silakan oleh kelompoknya ya, kelompok masing-masing, dicatat proses percobaannya dan peristiwa yang terjadi dalam lembar laporan yang terdapat di LKPD. Ya, mangga oleh kelompoknya, ya, mangga oleh kelompoknya berdiskusi dahulu. Silakan persiapkan alat dan bahannya ya. Mangga berdiskusi. Sudah selesai? Udah, Pak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah, Bapak.
Sudah. Pak. Oh. Tadi Bapak berkeliling ya. Bapak sudah berkeliling kepada kelompoknya. Kalian sangat pintar, sudah sangat bagus ya. Nah, hari ini kita presentasi terlebih dahulu nih. Dari kelompok 1, Ibu RP ini ketuanya. Mangga kelompok 1 presentasi. Yang pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Tujuannya mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahannya 3 buah karton, sebuah lilin, korek api, isolasi. Langkah kerjanya, lubangi bahan tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Lalu coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatannya, cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar dapat merambat lurus. Untuk percobaan keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuannya mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahannya sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Hasil pengamatannya, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan melihat kelihatan bengkok. Udah, Pak. Ya, terima kasih Nak Erpi atas presentasinya. Nah, ada tanggapan dari anak-anak kalian kepada kelompoknya Nak Erpi? Ada? Aku, Pak. Mangga, apa tanggapannya? Ya, sudah bagus ya, Pak. Iya. Tadi kelompoknya Ervi. Ya. Terus kalau kelompok aku tadi kartonnya agak potong tuh, Gimana? Pak. Jadi, tapi Potong. alhamdulillah sudah diperbaiki. Iya. Ada lagi? Coba berikan apresiasi dulu dong untuk kelompok Nak Ervi. Coba ada yang mau? Aku, Pak, aku Boleh. mau. Boleh, mangga. Oke, ayo teman-teman, kita kasih wow buat RP dan kelompoknya. Siap ya teman-teman? Siap. Siap. Kasih Kasih Wow. Sudah Bapak. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya untuk apresiasinya untuk kelompok Nak Ervi. Kelompok 2 nih, kelompoknya Nak Barkah, ketuanya nih, mangga presentasi terlebih dahulu. Baik, Bapak. Ya, Presentasi yang saya lakukan, percobaan yang pertama itu percobaan cahaya merambat lurus. ya, Kemudian yang kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, yaitu percobaan cahaya dapat dibiaskan. Hasilnya berdasar apa yang tadi saya praktekkan dengan teman-teman, bahwa hasil pengamatan untuk percobaan yang pertama, cahaya lilin senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Kemudian pada percobaan yang kedua, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat. Sedangkan sebaliknya, pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa menembus. Pada percobaan ketiga, cahaya senter yang diarahkan ke cermin data dapat memantul. Dan pada percobaan yang keempat, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. bengkok. Itu, Bapak. Patah ya. Terima kasih Nak Barkah atas presentasinya nih ya. Ada yang mau memberikan apresiasi dari anak-anakku? Ada? Coba Nah, Aan nih buat Iya, Pak. apresiasi. Teman-teman, kita berikan tepuk 1, 2, 3. Wow ya untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Tepuk 1, 2, 3. Wow. Kamu hebat. Hebat. Kamu Kamu keren. Keren.
Luar Luar biasa. biasa. Satu, Satu, dua, dua, tiga. Wow. Wow. Terima kasih Naan atas apresiasinya ya. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan ya terkait sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama apa tadi anak-anak? Merambat lurus, Pak. Nah, Merambat itu ya. lurus. Merambat lurus, Kak. lurus. Benar. Sifat cahaya yang kedua. Menembus benda bening, Pak. Nah, menembus benda bening. Tadi ada center ya. Menembus gelas tadi cahayanya itu. Sifat cahaya yang ketiga anak-anak apa? Cahaya dapat dipantulkan, Pak. Nah, pintar. Cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang keempat terakhir. Cahaya Cahaya dapat dibiaskan, Cahaya Pak. dapat dibiaskan. Pintar ini anak-anak Bapak ini. Kayak Bapak gurunya ini. Nah, tadi ya bukan sulap. Nabarka itu bukan sulap ya. Cahaya yang dapat dibiaskan itu karena itu salah satu sifat cahaya. Ya. Jadi seperti kelihatannya patah gitu ya. Bapak kapan Ya. pulang? Sebentar lagi udah mau pulang, Pak. Oh, sebentar lagi pulang ya. Iya. Bentar ya. Nah, Bapak sebelumnya tadi kalian sudah belajar tentang apa? Yang pertama, sikap-sikap. Nah, sikap-sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman ya tadi. Yang kedua mengenai Sifat-sifat cahaya. Ya, pintar nih anak-anak Bapak. Nah, hari ini Bapak akan memberikan dulu sebelum pulang nih ya. Bapak akan membagikan dulu soal evaluasi dikerjakan hari ini ya di sini di sekolah. Ya, anak-anak. Bapak membagikan ya, Bapak akan bagikan nih. Silakan kalian kerjakan soal evaluasinya. Sudah selesai, Sudah Pak. anak-anak. Ya, Nah, Pak. sudah semuanya sudah? Sudah, Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Iya, terima kasih. Nah, Barka coba tolong diambil ya Baik, Pak. hasil pengerjaannya ya. Ini, Pak, sudah. Ya, terima kasih Nabarka sudah mau mengumpulkan nih Nabarka. Nah, anak-anak untuk materi selanjutnya nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan masih tema 5 anak-anak ya terkait pahlawan nih. Masih kita terkait pahlawan di tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 anak-anak ya. Silakan di rumah belajar terlebih dahulu ya. Ya anak-anak, belajar. Jangan lupa ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mangga. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sudah, Ya. Pak. Terima kasih Nabarka. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu kembali di hari esok ya. Siap anak-anak, belajar dahulu kata Bapak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.